Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat doang malam semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam cerita doang malam yang ke-24. Masih di sela-sela kesibukan jam kerja untuk pengambilan video dalam cerita ini. Dan dalam cerita yang ke-24 kali ini saya akan membawakan sebuah kisah anak yang tenggelam di sebuah sungai, dan dalam pencariannya itu mengalami kendala atau kesulitan karena fisik ataupun jasadnya jika sudah meninggal, anak ini posisinya belum diketahui atau istilahnya belum ketemu. Nah, sebelum kita mulai cerita ini, saya akan mengucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah menonton channel ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, cerita ini terjadi belum begitu lama, sekitar tahun 90-an, yang saya dapat dari teman saya di sebuah desa di Jawa Barat. Jadi sebut saja namanya Mas Rudi ya. Nah, Mas Rudi ini waktu itu masih tinggal di desanya, di sebuah kampung, yaitu dekat dengan pinggir gunung, di bawah gunung, dan di mana di setiap desa ataupun tempat yang di bawah gunung itu kebanyakan akan dialiri oleh aliran sungai yang cukup besar ya, aliran sungai dari gunung itu sendiri, dari mata air gunung. Dan kebetulan di desa Mas Rudi ini, desanya terbelah oleh aliran sungai yang cukup deras. Ya, kejadian ini menimpa teman sepermainan Mas Rudi. Waktu usia mereka udah cukup remaja sih, udah sekitar 16 tahun. Waktu itu Mas Rudi sekitar kelas 1 SMA ya. Dan temannya ini adalah bernama Iksan. Jadi keseharian mereka waktu itu, yang namanya anak di kampung ya, pasti ya bermain ke sawah, bermain ke sungai, mandi di sungai, mancing, nyari ikan, itu udah hal biasa. Dan pada suatu hari, di sungai itu memang sudah ada titik-titik yang banyak yang dihindari warga, atau istilahnya udah ditandai bahwa titik ini adalah lokasi rawan, lokasinya dalam, licin, dan ada beberapa yang memanggilnya sebagai titik atau spot angker ya, karena menurut warga setempat dihuni oleh hantu air. Kalau di Jawa Barat apa itu namanya lupa. Kalau di daerah Jawa itu namanya sering disebut onggoinggi, yang katanya sering menarik orang ke dalam air, itu onggoinggi. Ya, suatu hari Mas Rudi ini memancing dengan beberapa temannya, sekitar 5 orang. Dan salah satu temannya yang ikut memancing itu adalah bernama Ilham. Ya, siang itu sepulang sekolah, mereka berlima pergi memancing ke aliran sungai itu, ke kali itu sendiri. Hingga biasalah bercanda-canda sambil mancing gitu kan, dapat ikan. Karena lokasinya di sungai ya, airnya jernih, dan memang air di situ itu untuk kebutuhan warga, banyak yang mandi di situ, ada yang mencuci di situ. Pokoknya untuk kegiatan sehari-hari juga tuh, untuk pokoknya mandi, mencuci, itu masih banyak warga yang melakukannya di situ ya. Hingga karena
habis mancing lama mungkin mereka kan bosen ya, iseng gitu, jadi mereka beralih ke bawah, ada yang main air. Terus si Ilham ini menuju ke agak bawah, area sungai datar. Nah terus ada turunan agak bawah lagi, nah di situ ada spot yang dalam. Nah spot itulah yang ditandai oleh warga sebagai spot berbahaya, karena selain dalam juga licin dan banyak batunya di dalam itu, serta aliran sungai dari atas itu sangat deras menuju ke situ. Nah sebenarnya hari itu tidak hujan, tapi aliran sungai dari atas itu lumayan sedang lah, nggak terlalu deras. Dan waktu Ilham menuju ke situ, temennya pada yang 3 orang ini ngikut, yang 2 tetap asik mancing ya. Yang 3 orang termasuk Mas Rudi ini ikut, dan mereka bermain-main di atas itu hingga si Ilham ini ngajak, ayo nyebur yuk, main ke bawah yuk katanya. Dan 2 orang ini, enggak, aku takut katanya. Sama bapakku nggak boleh katanya. Ya aku sama bapakku nggak boleh, kata teman satunya. Nggak apa-apa, orang ini nggak terlalu dalam, terang aja, posisinya ini nggak air lagi nggak kenceng katanya. Siapa tahu di bawah kita mainnya lebih asik nih, siapa tahu ketemu ikan yang gede atau apa gitu kan. Terus yang siapa namanya, Mas Rudi ngotot, enggak, aku di atas aja, kalau kamu mau di bawah, ke bawah nggak apa-apa, aku tungguin di atas tapi hati-hati. Nah terus akhirnya dia Ilham ini ngajak teman yang satunya, dan teman yang satunya ini mau. Akhirnya mereka melipir lewat samping dataran dulu, naik ke dataran dan berpindah ke yang aliran sungai yang agak turun tadi bawah. Nah karena aliran sungai di situ kan udah mulai sangat dalam ya, sangat, entah kedalamannya berapa meter, tapi kalau untuk ukuran orang dewasa itu dia akan tenggelam, jadi cukup dalam di situ karena memang gerojokan gitu kan. Akhirnya awalnya mereka berdua main di pinggir-pinggir, ke pinggir-pinggir, terus berenang sana sini kan. Itu masih di ujung sebelah sana yang agak dangkal, hingga si Ilham ini ngajak temennya challenge, ayo adu kuat-kuatan nyelam nih katanya, siapa yang paling kuat katanya. Ayo katanya, kata temennya, tapi agak ke tengah dikit. Akhirnya ke tengah dikit, mulai dihitung sama Ilham. Dia sebelum memanggil Mas Rudi, Rud, lihat ya, jangan ada yang curang ya, ini mau lomba nyelam katanya, kuat-kuatan nyelam katanya. Lu boleh itu dari atas, hati-hati lu katanya. Oh iya, mulailah dihitung 1, 2, 3 nyelam. Nah beberapa detik kemudian temennya Ilham nih muncul duluan, buat disusul Mas Rudi, disusul Ilham, kepalanya nyembul. Wah katanya, siapa yang kalah? Oh kamu yang kalah. Wah. Akhirnya ayo ulang lagi yuk, tadi gue persiapannya belum pas katanya, ngambil napasnya belum pas, kata temannya Ilham itu. Ya udah, akhirnya mereka mulai lagi, 1, 2, 3, buah. Mereka menyelam lagi di sungai itu, kepalanya dimasukin ke air ya, namanya menyelam. Hingga kemudian beberapa detik kemudian mereka nimbul tuh bersamaan, bos ke atas, dan mereka tertawa-tawa, gue menang katanya. Wah nggak bisa, keluarnya bareng, coba tanya Rudi katanya. Gimana tadi, siapa duluan yang keluar katanya? Barengan berdua. Wah berarti draw dong. Iya draw. Ya udah ini yang ketiga nih buat penentuan nih, siapa yang paling kuat nyelam di antara kita berdua nih gitu. Ya udah, akhirnya mereka mulai lagi dihitung ketiga, 1, 2, 3, mulailah nyelam si Ilham dengan temannya ini. Buat setelah Ilham nyelam, nah beberapa detik atau menit ya, detik paling, itu si temennya Ilham ini keluar, wah, yur gitu kan. Wah,
waduh nggak kuat juga katanya, nggak kuat nih. Terus dia melihat si Ilham ini, wah ini anak kuat juga katanya. Ditunggu sampai 1 menit. Nah, udah dia manggil-manggil tuh, Ilham, udah gua kalah, Ham, udah lu keluar katanya. Dan si temannya Ilham ini manggil Mas Rudi, Bro, ini Ilham kuat amat ya, nggak nimbul-nimbul nyelam dari tadi, udah hampir 2 menit tuh katanya. Iya, bagus dia berarti tuh, kuat bener katanya. Nah, si temennya Ilham ini pun menunggu kan sampai 2 menit, sampai 3 menit, dan dia mulai curiga loh, kok sampai 3 menit gini, nggak mungkin si Ilham mampu bertahan dalam air tanpa bernapas selama ini kan katanya. Karena curiga dan atas inisiatif sendiri, dia tidak memberitahu Mas Rudi. Dia turun nyelam dengan membuka mata ya, karena aliran sungai itu kan sebenarnya bening, tapi di dalam itu karena campur biasan dari bebatuan atau tanah itu kan jadi kelihatan gelap. Akhirnya dia nyelam dan dia melihat ke dalam tuh, dia nggak melihat si Ilham itu. Karena tadi jarak nyelamnya itu nggak jauh ya, hanya sekitar 1 sampai 1,5 meter dari si temannya Ilham ini. Akhirnya dia mencoba meraba-raba itu, tapi masih tetap di pinggir, dia masih agak di tepian gitu kan, meraba-raba gitu kan, agak ke tengah dikit, wah sini udah agak terlalu dalam nih. Terus aliran arusnya juga berasa kakinya tuh kayak tergeser arus tuh, kegesek arus tuh kencang. Wah ini nggak ada. Akhirnya dia keluar lagi biur gitu, nimbul, Bro, Rudi, dia panggil, kenapa? Ini Ilham kemana Ilham? Dari tadi nggak keluar loh, gue cariin di bawah nggak ada, nggak kelihatan. Akhirnya si Mas Rudi itu manggil 2 temennya yang lagi mancing di atas itu. Woi, bro sini bro, turun dulu katanya. Rudi nyelam hilang, Ilham nyelam dari tadi nggak nongol hilang katanya. Akhirnya mereka bertiga dari atas tuh, dari yang mancing tuh sama yang Rudi jadi bertiga tuh. Maksudnya dia turun ke bawah dan mengamati aliran sungai itu yang harusnya agak deras. Dan mereka berempat tuh bermaksud melakukan pencarian pertama atau pertolongan darurat kan, dengan menyisir samping-samping. Mereka nggak berani ke tengah aliran itu karena memang harusnya masih agak deras itu arusnya. Jadi akhirnya mereka mencoba mencari, terus karena nggak menemukan titik terang, si Mas Rudi ini inisiatif, bro ini kalau cuma nyelam ini nggak mungkin, pasti ada yang nggak beres katanya. Ini udah terjadi sesuatu sama si Ilham, nggak mungkin kalau dia bisa bertahan selama ini, terus bertahan di dalam air sampai waktu selama ini, pasti ada sesuatu yang terjadi ini. Ya udah, kita gini aja, kita ke rumah orang tuanya Ilham. Nah sebagian panggil warga yang biasa ini gitu, yang biasa nyelam di sungai. Ya udah, akhirnya mereka pun berlari menuju ke pemukiman, karena letaknya agak jauh dari pemukiman ya. Itu karena kanan kiri itu sawah dan campur ladang gitu. Akhirnya berlari, terus si Rudi ini menuju rumah Ilham. Pak, assalamualaikum Pak, katanya. Kebetulan bapaknya Ilham lagi di teras tuh, karena waktu itu masih siang, sekitar jam 2, lagi istirahat di teras. Ya kenapa Rud, katanya. Ilham Pak, Ilham. Iya Ilham, kenapa? Ilham hilang di sungai. Sungai mana? Itu Pak, yang sungai yang turunan, yang turun yang agak dalam itu. Aduh udah lama katanya. Udah tadi main di situ, terus dia tahu-tahu ngilang Pak di air situ katanya. Panik lah si bapak. Waduh, Ilham katanya. Nah kebetulan ibunya mendengar itu, biasalah ibu mendengar berita anaknya seperti itu kan pasti histeris kan, langsung mereka berlari menuju ke arah lokasi kejadian, dan 2 temannya ini memberitahu warga dan
memberitahu warga, dan terutama yang biasa melakukan evakuasi kan di desa itu ada yang pinter nyelam, ada yang kayak tim SAR gitu ya, tapi yang tim SAR yang independen lah, bukan tim SAR resmi, tapi mereka biasa mencari itu di dalam air. Kalau ada kecelakaan air atau apa itu biasa melakukan pertolongan. Akhirnya orang tuanya ke situ, warga ke situ, dan beberapa warga yang biasa bermain dengan air dan seluk-beluk air maupun sungai, mereka pada terjun ke bawah. Ada yang pakai tali, ada yang nyari pakai ban, ada yang pakai galah dari bambu itu kan buat ngedeteksi gitu di sungai itu kan lebarnya sekitar 6 sampai 8 meter sekitar itu kan. Jadi siang itu ramailah warga mencari di situ kan, dan si ibunya ini menunggu di pinggir sungai dengan terus menangis terisak ya, dengan manggil-manggil, Ilham, Ilham, kamu di mana? Ya udah, akhirnya pencarian pun dilakukan dan hasilnya ternyata nihil. Karena nihil, sebagian dari warga tersebut pun menyisir lewat pinggiran sungai itu, menyisir sesuai aliran sungai. Ada yang lewat pinggiran, ada yang lewat pinggiran daratannya, ada yang lewat pinggiran sungainya yang agak dangkal itu kan, sambil ngopyak-ngopyak gitu, sambil memperhatikan itu kan. Nah, hal itu pencarian sampai jam 5 sore nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya dari satu warga mengusulkan untuk ke bantuan orang pintar gitu, paranormal ya. Ya akhirnya karena kondisi ayahnya ikut mencari dan kacau serta lemes, badannya lemas lah, terus pikirannya juga kacau. Akhirnya bapaknya Ilham ini meminta tolong pada salah satu warga untuk menuju ke orang pintar tersebut, hingga akhirnya orang pintar itu datang ke situ dan biasa melakukan ritual. Cuman si Mas Rudi ini nggak menyebutkan atau menceritakan secara detail ritualnya seperti apa. Pokoknya mereka berdua paranormal itu berdoa di pinggir sungai itu sambil seperti melakukan komunikasi gitu lah. Dan hingga akhirnya waktu itu sudah jam 5 ya, jam 5 menjelang maghrib, nggak ada titik temu. Akhirnya pencarian dihentikan karena lokasi kan di pantai ya, di lokasinya di sungai. Terus itu desa itu jauh banget dari kota, jadi sebawa manggil tim SAR juga belum tentu bisa teratasi malam itu. Akhirnya ya udah, malam itu pencarian dihentikan dan banyak warga berkumpul di rumah Ilham ini, termasuk Mas Rudi waktu itu ikut begadang di situ ya, memberikan bantuan atau dorongan mental ya istilahnya buat keluarga itu. Dan karena seburuk apapun kondisinya, mereka berharap si Ilham ini diketemukan dalam kondisi yang hidup dan sehat itu. Hingga akhirnya malam hari warga mulai membubarkan diri itu sudah sekitar pukul jam 10-11 sudah mulai pulang, satu persatu mulai pulang. Dan hingga akhirnya tinggal mereka berdua nih, tinggal bertiga, yaitu si adiknya Ilham dan kedua orang tuanya, bapak dan ibunya itu. Akhirnya mereka berdua dan ya mereka lelah dalam pikiran dan lelah dalam harapan, dalam berharap. Hingga akhirnya pada malam itu pun karena capek juga, ibunya itu tertidur. Nah, sekitar jam 1 malam tuh ada yang ketok-ketok, tok. Pak, bapak, ibu, tolong bu, aku kedinginan. Ada suara seperti itu. Dan pas suara pertama itu ibu dan bapaknya itu belum terlalu bangun, jadi hanya terdengar rayam-rayam gitu kan. Terus ketukan kedua, tok gitu kan. Bapak, ibu, tolong bu, aku di bawah sini, aku kedinginan katanya. Nah, dari suara itu si ibunya kenal, ibu dan bapaknya. Ya, itu suara Ilham bu.
wih Ilham. Pas mereka udah terbangun, suara Ilham itu dan suara ketukan itu pun menghilang, hingga akhirnya tanpa rasa takut ya, bapak dan ibunya Ilham itu berlari keluar, membukakan pintu karena penasaran. Satu sih penasaran dengan apa yang terjadi di luar sana kan, karena ada ketukan itu. Pas dibuka ternyata di luar tuh nggak ada apa-apa, di luar nggak ada apa-apa. Terus dan di teras rumah di depan itu biasa ada keset yang dari bahan yang kainnya, bukan yang sepat ya, dari kain. Nggak sengaja ibunya menginjak itu loh, kok ini basah pak, kesetnya basah. Nah setelah diperhatikan ternyata keset itu penuh dengan air dan ada ceceran air, tapi bukan jejak kaki, ceceran air dari depan pintu ke depan teras gitu, di keramik gitu. Tapi itu bukan telapak kaki, tapi ceceran air itu. Dan bapak dan ibu itu pun saling berpandangan, mereka apa yang terjadi ini sebenarnya gitu. Hingga akhirnya mereka masuk lagi dan si ibu ini siap-siap untuk istirahat lah karena lelah juga, dan si bapak ini sholat tahajud. Dia mengambil wudhu terus kemudian sholat tahajud kan, untuk biar mendapatkan ketenangan dan anaknya, berdoa untuk anaknya supaya diberi keselamatan. Udah nggak ada yang cek pagi, kedua orang tuanya belum menceritakan kejadian semalam ini kepada warga, dan akhirnya pagi pencarian dimulai. Dan ada salah satu warga yang ternyata punya koneksi dengan tim SAR di kota itu, pokoknya lokasinya di kota yang ada tim SAR-nya, menghubungi tim SAR tersebut. Hingga siang itu tim SAR ikut membantu melakukan pencarian korban tenggelam dari Mas Ilham itu sendiri, dan sampai sore hasilnya nihil dan pencarian dihentikan, dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan pada malam itu di rumah Mas Ilham nggak terjadi apa-apa. Kemudian hari ketiga pencarian dilakukan. Nah pada hari ketiga ini terjadi gerimis dan hujan ya. Jadi gerimis dan hujan. Jadi aliran sungai itu bisa dibilang lebih deras kan, lebih deras dan lebih tinggi. Setelah airnya berwarnanya lebih gelap ya, campur tanah itu, agak merah-merah gitu kan. Pada pencarian hari ketiga ini terkendala itu, hasilnya nggak maksimal hingga malam harinya mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan seperti biasa bapak dan ibunya Ilham itu masih berharap anaknya nanti bisa ditemukan dengan kondisi hidup ya, walaupun sudah impossible sekali dengan datangnya hujan dan yang lumayan deras hari ini gitu. Karena meskipun dia ada di situ pasti udah terseret jauh dari sungai itu ya. Hingga malam itu mereka tidur dan sekitar jam 2 kejadian seperti hari pertama Mas Ilham tenggelam itu terulang lagi. Ada ngetok-ketok, Bu, Ibu, Bapak, tolong aku Pak, aku di bawah sini dingin, tolong Pak. Nah karena ibunya bangun lebih dulu, dia bangun, Pak, ada suara Ilham Pak. Dan bapaknya terbangun dan, Ibu, Bapak, tolong Pak, aku kedinginan di bawah, katanya suara itu, tolong. Nah tanpa pikir panjang langsung si bapak ini berlari ke depan. Dia tidak ingin kehilangan momen dari jeda suara terakhir Ilham itu sampai membuka pintu. Jadi supaya si bapak ini melihat siapa yang bersuara itu, walaupun suaranya milik Ilham ya. Akhirnya bapaknya berlari membuka pintu, buka kunci ceklet yang dibuka, dan tetap di luar nggak ada apa-apa. Dan karena sudah pengalaman dari kejadian pertama, si bapaknya melihat ke bawah, ternyata keset itu kembali basah oleh air, penuh oleh air, dan ceceran air itu menuju ke teras, bukan jejak kaki lagi. Dan ibunya menyusul keluar dan bertanya, gimana Pak? Sama Bu, kayak hari pertama kemarin, ini basah kesetnya, terus ada ceceran air. Ya Allah Ilham, kamu di mana Ilham? Pulang Ilham, kata ibunya sambil menangis.
dan pencarian pun dilanjutkan, dan kejadian malam itu berulang di hari keempat dan keenam, dan pada hari ke-7 tersebut pencarian tetap dilakukan dan hasil nihil. Dan pada hari ke-7 tim SAR dan warga ini inisiatif untuk menghentikan pencarian karena pencarian sudah nihil, dan diperkirakan kalau sudah 7 hari itu mungkin kalau ia meninggal jasadnya akan hancur dan begitu. Hingga pagi hari pada hari ke-7 itu kan malamnya nggak terjadi apa-apa. Kalau terjadi ketukan itu di hari pertama, ketiga, dan kelima, dan di malam ke-7 itu nggak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya pagi itu tim SAR dan warga sepakat kalau hari ini nggak ketemu, ya udah kita hentikan pencarian, kata warga. Dan orang tua dari Ilham tersebut juga sudah mengikhlaskan, ya udah. Tapi ada satu warga yang inisiatif kembali memanggil satu paranormal, tapi ini berbeda lagi katanya. Dan pagi itu paranormal itu datang dan melakukan ritual di situ. Dan paranormal itu pun ngomong begini, ya memang Ilham tenggelamnya di sini dan diambil oleh penghuni sini. Boleh percaya boleh tidak, tapi itulah yang terjadi. Dan saat ini jasadnya kalian percuma untuk mencari di sini, nggak akan ketemu di sini. Kita cari ke bawah. Boleh sebagian tetap siaga di sini, tapi sebagian cari ke bawah. Untuk tim SAR dan warga, tolong disisir ke bawah. Nah, saya akan standby di sini. Nah, beberapa warga juga boleh berjaga-jaga di sini. Siapa tahu ada keajaiban dia nimbul di sini. Terus ada yang nanya, Pak kondisinya gimana itu? Pak, katanya saya, ya yang penting ketemu dulu, nanti untuk kondisinya akan kita lihat setelah ketemu. Tapi kita tetap berharap yang terbaik. Kita kan hanya berusaha, kata paranormal tersebut. Hingga sebagian warga akhirnya mecah. Ada yang ke bawah kan pagi itu menyisir. Nah, karena si Mas Rudi kan termasuk muda, jadi dia kalau hanya dalam proses pencarian hanya stay di satu tempat kan merasa kurang berguna gitu. Lagian dia lebih senang sekalian menjelajah gitu kan. Dan apalagi ini ada salah satu kawan baiknya. Nggak, akhirnya Mas Rudi ini ikut tim SAR yang paling depan, karena dibagi beberapa itu kan, yang nyisir paling depan. Nah, dalam perjalanan sekitar cukup lama ya, itu sekitar 2 kiloan dari titik itu, aliran kali itu mentok di tikungan, di sebuah bambu, kerumunan bambu kan, mentok jadi sungai itu tikungan gitu, jadi belok pas di situ. Nah, tim SAR tuh ada yang berhenti di situ dan mulai, karena itu kan tikungan harusnya agak berputar gitu, dan ada yang mulai terjun di situ menyisir gitu kan. Hingga akhirnya salah satu tim SAR tuh berteriak, "Wah, ada kepala di bawah," katanya. Ada rambut gitu. Akhirnya temannya tim SAR itu datang lagi, dipegang lagi, dibantu, bener itu adalah rambut. Ditarik ke atas pelan-pelan, karena ada badannya. Nah, badannya itu ditarik ke atas, dan benar itu adalah, kasih lihat, wah bener ini jasadnya siapa namanya, Ilham. Dan si Mas Rudi kemudian ngaku di situ, oh iya itu Ilham. Ilham ketemu. Nah, lalu dilakukan evakuasi, jasad Ilham ini dibawa ke atas, dan ternyata badan itu masih utuh dan belum ada melembung atau membusuk gitu ya. Dan anehnya setelah dibawa ke atas, jasad si Ilham ini sudah dinyatakan meninggal, udah nggak ada nafas kan, tapi badannya masih hangat. Hingga akhirnya tim yang sudah menyiapkan perlengkapan evakuasi pun
selalu menyiapkan Ilham ini ke atas tandu ya, terus dibungkus kain-kain gitu untuk evakuasi, dibawa tandu dan dibawa pulang ke atas. Itu nggak lewat aliran sungai, jadi lewat jalan biasa, lewat kebun dulu, kebun baru menuju jalan biasa dan sambil berlari menuju ke atas. Nah, si Mas Rudi ini dia berlari lebih dulu ke atas memberitahu orang tuanya bahwa Ilham ditemukan tapi keadaannya sudah meninggal gitu. Dan akhirnya bapaknya yang menunggu di sungai bareng paranormal tadi pun langsung menyiapkan warga untuk ke rumah karena jasadnya sekalian dibawa ke rumah lah. Dan si bapaknya ini berlari menyambut ke arah jenazah tersebut datang. Dan singkat cerita sampailah jasadnya Mas Ilham ini di rumah dan dibuka ya, pecah tangis keluarga itu ya, adiknya, bapaknya dan tetangga-tetangga, teman-temannya kan merasa kehilangan. Nah, di satu sisi yang bikin aneh, jasad Ilham ini sudah 7 hari terendam di air ya. Dan apabila normalnya pasti terdapat luka-luka sayatan bekas nabrak batu atau melebam-lebam karena terbentur batu dan mungkin udah mulai menggembung, membusuk kan. Tapi jasad Mas Ilham ini masih bagus, masih utuh dan badannya itu masih hangat. Enggak, menurut Mas Rudi enggak kayak orang meninggal yang dingin jos gitu, enggak. Itu masih sedikit hangat gitu kan. Enggak setelah sampai di rumah akhirnya ya jasad itu dimandikan dan jasad dimandikan dan dilakukan prosesi pemakaman seperti biasa, pemakaman normal ya, dengan diiringi isak tangis dari keluarga tentunya, karena kejadiannya kan meninggalnya tragis seperti itu ya. Pasti keluarga dan teman-temannya merasa kehilangan. Udah selesai, akhirnya selesai proses pemakaman dan malamnya dilakukan tahlilan sampai 7 hari. Dan pada hari ke-7 selesai tahlilan ya udah, keluarga udah istirahat tiduran dan kembali di tengah malam tuh ada ketukan lagi. Pak, Bapak, Ibu, aku pergi ya, aku pergi dulu. Nah, itu yang dengar bapaknya. Itu dia bilang, Bu, kamu dengar suara nggak? Apa Pak? Yang kayak kemarin gitu. Dan suara kedua pun kembali terdengar, Pak, Bapak, Ibu, aku pergi dulu ya, aku pamit dulu ya. Udah, kali ini bapak dan ibunya udah keluar barengan. Dia membuka pintu dan mereka melihat ke keset sama lantai itu. Ternyata keset sama lantainya itu udah nggak basah. Dan bapaknya ini hanya berucap, ya siapapun kamu yang menyerupai anakku atau siapa, ya sudah, ini bukan duniamu. Kalau memang benar-benar anakku sudah tenang di alam sana, dan bila kamu hanya menyerupai anakku, udah jangan ganggu keluarga kami udah mengikhlaskan kepergian anakku atau kepergian Ilham ini. Ya akhirnya ceritanya ya selesai sampai di sini. Mas Ilham tuh akhirnya meninggal di sungai tersebut. Meninggal karena tenggelam atau entah ditenggelamkan. Tapi kejadian ini banyak sekali terjadi di untuk warga yang dekat dengan kali. Ya, cerita yang ke-24 di Dongeng Malam cukup sampai di sini. Kita nanti bisa ketemu insya Allah dalam cerita selanjutnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe dan sudah menonton video dari saya Mas Jack di channel Dongeng Malam. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan bagi sobat semua yang memiliki cerita horor atau pengalaman mistis dan ingin diceritakan kembali di channel ini untuk sebagai nostalgia atau berbagi pengalaman ya, bisa kirimkan pengalamannya tersebut dalam format audio maupun teks ke alamat email jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir video saya sertakan alamat emailnya tersebut. Ya, dari saya cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam.